Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dari buku ND nomor 279 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari malam yang gelap hingga pagi ini. Engkau boleh berikan nafas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Terlebih Bapa, di saat kami boleh memakai waktu yang daripada Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lewat ibadah di pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita pernah mendengar perkataan mengalah bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Artinya apa? Mengalah untuk sesuatu hal yang akan menjadikan sesuatu itu lebih baik, maka itu akan kita lakukan. Mengalah untuk hal-hal yang membawa kepada sesuatu yang lebih indah, maka kita akan melakukannya. Artinya setiap orang yang mengalah untuk sebuah kebaikan, itu tidaklah sebuah kerugian. Itu bukanlah sebagai sesuatu yang menjadikan kita tidak berharga atau merasa kecil di hadapan orang lain. Tetapi dengan demikian sesungguhnya kita boleh memaknai setiap hal bahwa tidak selamanya balas-membalas menjadikan sesuatu lebih indah. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diajar bagaimana Yesus telah memberikan teladan yang baik kepada kita. Kita lihat sebelum Dia sampai kepada kayu salib, banyak hal yang boleh Ia hadapi, banyak hal yang boleh Ia terima. Ketika ia dicaci, ia tidak pernah membalas mencaci. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, walaupun dia sesungguhnya adalah Allah yang punya kuasa untuk membalaskan segala sesuatu. Mengapa itu dilakukan Yesus? Karena sesungguhnya akan ada masanya ketika setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal kepadanya. Bukanlah semua waktu menjadi waktu pembalasan. Bukan semua waktu menjadi waktu penghakiman. Tetapi ada satu waktu yang akan dipakai Tuhan, di mana Dia adalah Allah yang adil, yang akan mengadili dan akan menghukum setiap orang menurut perbuatannya. Untuk itulah Yesus mengajar kita bahwa ketika kita dicaci, kita tidak harus membalas dengan cacian. Ketika kita difitnah, kita tidak membalas dengan fitnahan atau kemarahan. Tetapi sebagai orang percaya, apapun yang kita hadapi, kita akan menyerahkan semuanya kepada Allah yang Maha Adil, kepada Allah yang Maha Benar,
yang akan menghakiminya kelak. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang boleh kita alami. Tapi satu hal yang akan menjadi kita kuat dan tegar, bahwa kelak pada masa tuaian, semua akan mendapat upahnya masing-masing. Apa yang ditabur, maka itu yang akan dituai. Karena tidak mungkin kita menabur benih padi, kita akan menuai jagung. Tetapi ketika kita menabur benih padi, maka yang akan kita tuai adalah padi. Demikian juga ketika kita menabur sebuah kebaikan, kita menaburkan kedamaian, kita menaburkan pengampunan, maka kita akan mendapatkan, kita akan menuai buah yang baik, yaitu kehidupan kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya dan setia mengikut Dia di dalam seluruh kehidupannya. Karena itu mari, biarlah di sepanjang hari ini jejak Yesus, teladan Yesus yang sudah diberikan kepada kita, akan kita ikuti. Sehingga apapun yang boleh kita alami, kita jalani, dan kita rasakan di sepanjang hari ini, itu akan kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita beroleh kekuatan untuk melakukannya. Dan kita beroleh sukacita ketika kita telah melakukannya dan tepat pada waktunya, kita akan mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami sebagai umat pilihan-Mu, umat yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Engkau mengajar kami agar kami tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi Engkau mengajar kami bahwa kelak pada masa penghakiman, pada masa tuaian, setiap perbuatan akan mendapat upahnya masing-masing. Karena itu, jadikanlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa setia mengikut teladan yang daripada-Mu. Sehingga apapun yang boleh kami alami, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami percayakan ke dalam tangan-Mu agar Tuhan yang bekerja dan berkarya bersama-sama dengan kami. Seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam proses pengobatan, dalam pemulihan, Tuhan yang melawat dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Buat jemaat Tuhan yang bergumul dalam beban berat, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, kasih Tuhan juga yang menopang dan menguatkan. Ajar mereka, sebab di dalam Tuhan mereka akan dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.